Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Seperti biasa, sebelum mulai mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membaca cerita dengan nyaring dan memasangkan lawan kata yang sesuai. Kemudian memahami menjaga udara bersih. Dan yang terakhir mengamati bangun ruang dan menentukan ruas garis. Oke, langsung saja. Di sini ada teks tentang membuat keramik. Mari kita membaca bersama-sama. Di rumah ada 4 kemasan tanah liat. Ino mengajak ayah membuat kerajinan keramik dari tanah liat. Di teras rumah, ayah dan Ino membentuk tanah liat. Ayah membuat vas bunga, Ino membuat tempat pensil. Tanah liat yang sudah dibentuk kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Teras rumah Ino menjadi berantakan. Lantai pun kotor dan basah. Sambil menunggu keramik kering, ayah dan Ino membersihkan lantai teras. Alat dan bahan yang digunakan disimpan ke tempatnya. Setelah selesai, Ino tak lupa mencuci tangan. Nah, dari cerita di sini bahwa ketika sudah mengerjakan suatu aktivitas harus dibersihkan kembali. Seperti aktivitas ayah dan Ino membuat keramik yang mana banyak sekali bahan yang digunakan. Salah satunya tanah liat. Kita tahu tanah liat itu kotor ya, kalau kena air gitu bisa kemana aja. Nah ini juga sama, ke lantai kotor sama basah. Akhirnya ayah dan Ino harus tetap membersihkannya supaya tidak berantakan. Tempat menjadi nyaman, bersih. Di sini ada lawan kata. Lawan kata dari dekat. Lawan kata itu berarti yang berseberangan ya, yang berbeda. Berarti kalau dekat jauh, betul. Kalau banyak, sedikit. Kalau berantakan, rapi. Kalau basah, kering. Kotor, lawan katanya bersih. Nah, seperti itu ya. Lawan kata dari 5 kata yang kita pelajari. Di lingkungan rumah Ino diadakan kegiatan penghijauan. Penghijauan dilakukan di pinggir kali. Kali tersebut digunakan anak-anak yang tinggal di sekitar untuk berenang dan bermain. Padahal kali tersebut kotor oleh sampah. Ayah mengajak Ino ikut kegiatan. Nah, di sini ada soal berilah tanda centang tentang menjaga udara bersih dan adanya tumbuhan. Coba lihat, yang pertama anak sedang membuang sampah ke kali. Ini perbuatan yang betul atau salah? Salah ya. Kemudian di sini ada seorang laki-laki dewasa sedang menanam pohon. Apakah ini upaya kita untuk menjaga udara bersih dan nyaman? Betul. Lalu yang ketiga di sini ada gambar kendaraan bermotor, ada mobil dan motor sedang mengeluarkan polusi udara ya dari knalpotnya. Ini bukan aktivitas dalam menjaga udara bersih. Lalu selanjutnya di sini ada membakar sampah. Tentu bukannya karena itu ada polusinya. Lalu di sini ada membuang sampah pada tempatnya. Betul. Dan terakhir, nah ini menumpukan sampah. Tidak ya, sampah ini harus dikelola dengan baik. Selanjutnya, kita akan belajar benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Kemarin kita sudah mengetahui ya sekilas tentang bangun ruang. Yang dimaksud dengan bangun ruang yaitu bangun yang di dalamnya ada ruangnya yang kita bisa simpan. Nah, contohnya ini Rubik. Rubik ini berbentuk kubus.
ada figura. Figura ini berbentuk balok. Jadi kubus itu kotak ya. Kalau balok itu lebih ke persegi panjang. Kemudian di sini ada kue ya. Kue ini berbentuk prisma. Nah, ingat ya, kue ini berbentuk prisma. Lalu terakhir di sini ada tenda. Tenda ini berbentuk bangun ruang limas. Ingat ya, yang berbentuk tenda adalah limas. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar ruas garis bangun datar. Nah, di sini Ibu akan memberikan tips cara mengerjakan ruas garis supaya tidak tertinggal satupun. Karena kebanyakan ketika menghitung ruas garis itu pada ketinggalan. Nah, caranya sebelumnya ini nama bangun ruang. Betul, kubus. Nah, ingat ya, ruas garis itu adalah yang pinggir-pinggirnya. Ingat garis, berarti kita harus tarik sebuah garis. Contohnya ini. Kita perhatikan, kerjakan dulu yang bawahnya sampai selesai. Baru lanjut ke yang atas. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah ruas garis A dan B. Kita tulis ruas garis A dan B. Selanjutnya, ini ruas garis. Betul, B dan C. Selanjutnya, ruas garis. Ini apa namanya? D dan C atau C dan D. Kemudian ini ruas garis A dan D. Nah, perhatikan yang bawahnya sudah semua. Sip, kalau sudah semua boleh lanjut ke yang atas. Nah, ini garis A dan E. Kemudian garis B dan F. Kemudian ini garis C dan G. Betul. Dan ini ingat yang belakang harus diikut sertakan. Ini adalah garis D dan H ya. Nah, kita lihat ini semuanya sudah. Oke, langsung lanjut ke yang atas. Garis EF. Selanjutnya FG. Selanjutnya GH. Selanjutnya EH. Oke, kita hitung ada berapa ruas garis sih bangun ruang kubus ini. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 ruas garis. Nah, di sini masih ada ya. Ingat ini nama bangun ruang apa? Betul, prisma. Kita hitung lagi ruas garisnya. Ini ruas garis apa? AB. BC. Ini AC. Pintar. Nah, di sini kita lihat yang bawahnya sudah semua. Kalau sudah semua, baru lanjut ke yang atas. Garis AD. Garis BE. Selanjutnya garis CF. Jangan lupa yang belakang, yang titik-titiknya ikut disertakan. Nah, udah semua nih yang berdirinya, yang menjadi tiangnya. Kita lanjut ke atapnya yang paling atas. Ada DE, EF, dan DF. Nah, kita hitung bersama-sama ada berapa ruas garis prisma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ruas garis bangun ruang prisma. Nah, seperti itu cara menentukan ruas garis bangun datar. Ibu ingatkan kembali, tandai dulu yang bagian bawah. Ketika bagian bawah sudah beres, lalu lanjut ke garis yang menjadi tiangnya. Sesudah beres semua, baru yang atasnya. Karena supaya tidak tertinggal sedikit pun.
Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.